Bocah ini mendapat keberuntungan ketika merawat burung elang berbulu emas. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan pegunungan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Aska. Sejak kecil, hidupnya penuh penderitaan. Ayah dan ibunya meninggal karena wabah yang melanda desa bertahun-tahun lalu, meninggalkannya sendirian di dunia ini. Tak ada sanak saudara yang peduli padanya, kecuali Burhan, pamannya yang enggan merawatnya namun merasa terpaksa karena tekanan kepala desa. Gubuk reot di pinggiran desa menjadi tempat tinggal mereka. Dindingnya terbuat dari kayu lapuk, dan atapnya berlubang, membuat air hujan mudah merembes ke dalam. Aska tidur di atas tikar usang tanpa selimut yang cukup untuk menghangatkan tubuhnya di malam-malam dingin. Namun, baginya, semua itu sudah biasa. Setiap hari, Aska bekerja keras di ladang pamannya, mencangkul, menanam, dan membawa air dari sungai. Namun, tak peduli seberapa keras ia bekerja, Burhan selalu menganggapnya tidak berguna. Dasar anak pemalas, hardik Burhan suatu pagi ketika melihat Aska beristirahat sejenak setelah mencangkul ladang. "Kau pikir aku memeliharamu cuma untuk makan gratis? Cepat lanjutkan pekerjaanmu." Aska menunduk dan mengangguk tanpa berani membantah. Ia tahu, jika ia melawan, pamannya tak akan ragu untuk memberinya hukuman berupa pukulan atau makian yang lebih kasar. Di desa itu, Aska bukan hanya diperlakukan buruk oleh pamannya, tetapi juga diabaikan oleh penduduk desa. Mereka menganggapnya beban, anak yatim piatu tanpa keluarga yang bisa diandalkan. Anak-anak seusianya sering mengejeknya, sementara orang dewasa hanya memandangnya dengan kasihan tanpa benar-benar peduli. "Kasihan sekali anak itu," bisik seorang wanita tua di pasar saat melihat Aska membeli beberapa ubi dengan uang receh yang ia kumpulkan dari hasil kerja kerasnya. "Kasihan? Hah? Seharusnya ia berterima kasih kepada Burhan karena masih mau menampungnya," balas seorang pria dengan nada mencemooh. Aska mendengar semua itu, tapi ia hanya diam. Ia sudah terbiasa dengan tatapan sinis dan kata-kata yang menyakitkan. Ia tahu, tak ada yang benar-benar peduli padanya. Malam harinya, setelah seharian bekerja, Aska berbaring di gubuknya yang dingin, menatap langit-langit kayu yang penuh retakan. Ia memejamkan mata, membayangkan dunia yang berbeda, dunia di mana ia tak lagi dihina dan diperlakukan seperti beban. Suatu hari, setelah bertubi-tubi dimarahi oleh Burhan karena sesuatu yang bukan kesalahannya, Aska memutuskan untuk pergi. Ia tak tahan lagi. Dengan langkah berat dan hati penuh luka, ia berlari menuju hutan, satu-satunya tempat di mana ia bisa merasa bebas. Hutan adalah tempat yang sunyi, jauh dari kebisingan dan hinaan. Pepohonan tinggi menjulang, dedaunan rimbun memberikan keteduhan, dan suara burung berkicau memberikan ketenangan. Aska sering datang ke sini setiap kali hatinya penuh sesak. Ia berjalan tanpa tujuan, membiarkan kakinya membawanya kemanapun. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah gua tersembunyi, tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Perasaan penasaran menyelimutinya. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk. Gua itu terasa dingin, tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di tengah-tengahnya, tergeletak sebuah telur berkilauan berwarna emas. Aska terpana. Ia belum pernah melihat telur sebesar ini. Tangannya gemetar saat ia menyentuhnya. Permukaannya halus, namun terasa hangat, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ia menatap telur itu dengan kagum dan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Tanpa sadar, ia telah menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Aska menatap telur emas itu dengan mata penuh kekaguman. Cahaya samar dari celah gua membuat permukaannya tampak berkilauan, seolah-olah telur itu bukan sekadar benda biasa, melainkan sesuatu yang berasal dari dunia lain. Ia berjongkok dan menyentuh cangkang keras itu dengan ujung jarinya. Hangat. Tidak seperti telur biasa yang biasanya dingin jika ditinggalkan terlalu lama. Perasaan aneh merayapi tubuhnya, campuran antara rasa penasaran dan ketakutan. Dari mana telur ini berasal, pikirnya. Apakah ini milik burung besar? Atau makhluk lain?
ia menoleh ke sekeliling gua, mencari tanda-tanda keberadaan induk telur tersebut. Namun, tidak ada jejak apapun, tidak ada sarang, tidak ada bulu, tidak ada suara yang menandakan adanya hewan lain di dalam gua. Sekilas, ia ragu. Membawa pulang sesuatu yang tak diketahui asal-usulnya bisa saja berbahaya. Tapi di sisi lain, ini adalah sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Hatinya berdebar, dan rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Dengan hati-hati, ia mengangkat telur itu ke dalam pelukannya. Beratnya lebih dari yang ia perkirakan, tapi ia tetap membawanya keluar dari gua, melewati pepohonan tinggi dan semak belukar yang menghalangi jalannya. Langit mulai berwarna jingga saat ia tiba kembali di gubuknya. Burhan belum pulang dari ladang, memberinya kesempatan untuk menyelinapkan telur itu ke dalam biliknya yang kecil. Aska meletakkan telur itu di atas jerami yang ia susun sebagai tempat tidur. Ia mengamati cangkangnya dengan seksama, mencari retakan atau tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Tapi sejauh ini, tidak ada yang terjadi. Mungkin ini hanya telur biasa, gumamnya kecewa. Mungkin isinya sudah mati. Namun, jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang membisikkan sesuatu yang berbeda. Malam itu, ia tidur sambil memeluk telur itu erat-erat, seperti seseorang yang memeluk harta paling berharga. Beberapa hari berlalu, dan telur itu tetap diam di tempatnya. Aska mulai meragukan keputusannya membawa pulang benda misterius itu. Ia bahkan sempat berpikir untuk mengembalikannya ke gua. Tapi pada malam keempat, sesuatu terjadi. Saat ia hampir tertidur, terdengar suara retakan kecil. Aska langsung bangun, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap telur itu dengan waspada. Retakan kecil muncul di salah satu sisi cangkang. Suara halus terus terdengar, seperti sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Dengan penuh antusias, Aska mendekat. Ia nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Perlahan, retakan semakin membesar. Kemudian, cangkang itu pecah, dan sesosok anak burung muncul dari dalamnya. Burung kecil itu menggeliat dalam cangkangnya yang telah pecah. Bulunya masih basah, tapi berkilauan dalam cahaya api kecil yang menerangi bilik Aska. Aska menahan napas. Ini bukan burung biasa. Bulu-bulunya berwarna emas, bercahaya samar dalam gelap. Matanya tajam meski baru menetas, memancarkan kilauan kebijaksanaan yang terasa tidak wajar bagi seekor anak burung. Aska mendekat, nyaris takut menyentuhnya. Namun, saat ia mengulurkan tangannya, burung kecil itu tidak menghindar. Sebaliknya, ia bergerak mendekat dan dengan lemah mencoba mengusap paruhnya ke jari Aska. Sebuah perasaan hangat menjalar di dada Aska. Seumur hidupnya, ia tak pernah merasakan kasih sayang dari siapapun. Namun, dalam momen itu, ia merasa seperti telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar burung. Ia menemukan teman sejatinya. Rajata, bisiknya. Namamu Rajata. Burung kecil itu menatapnya sejenak, lalu mengepakkan sayapnya yang mungil. Seolah mengerti bahwa namanya telah diberikan. Aska tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa sendirian lagi. Aska tak bisa berhenti menatap makhluk kecil di hadapannya. Burung itu kini duduk dengan tenang di telapak tangannya, bulu-bulunya yang berkilauan perlahan mengering, memperlihatkan warna emas yang lebih jelas. Cahaya redup dari api kecil di sudut ruangan memantulkan kilau lembut pada bulunya, membuatnya terlihat seperti makhluk dari legenda. Rajata, ulang Aska dengan suara pelan. Burung itu berkedip, lalu dengan lemah mengepakkan sayapnya yang mungil. Aska tertawa kecil, merasa ada sesuatu yang hangat menjalar di hatinya. Sudah lama sekali ia tidak tertawa. Meskipun masih lemah, Rajata tampak sangat sadar akan sekelilingnya. Tatapannya tajam, penuh rasa ingin tahu. Sesekali, ia mengeluarkan suara kecil, seolah mencoba berkomunikasi dengan Aska. Aska mengusap bulunya dengan lembut. Kau pasti lapar ya? Ia bangkit dan mengambil sisa roti kering yang ia simpan di sudut biliknya.
Dengan hati-hati, ia merobeknya menjadi remah-remah kecil dan menyodorkannya pada Rajata. Namun, Rajata hanya menatapnya tanpa tertarik. Ia bahkan memiringkan kepalanya, seolah bertanya apa yang sedang Aska lakukan. Aska mengerutkan kening. "Kau tidak suka roti?" Ia mencoba menawarkan sisa ubi rebusnya, tapi burung itu tetap tidak mau makan. Aska mulai khawatir. Bagaimana kalau Rajata kelaparan? Apa yang sebenarnya dimakan burung ini? Tiba-tiba, Rajata mengepakkan sayapnya dan melompat ke bahu Aska, mencengkeramnya dengan cakarnya yang kecil tapi kuat. Aska terkejut. "Hei! Apa yang kau lakukan?" Rajata mengeluarkan suara kecil lagi, lalu menggesekkan kepalanya ke pipi Aska dengan lembut. Aska terpana. Tidak pernah ada makhluk yang menunjukkan kasih sayang padanya seperti ini. Bahkan manusia pun tak pernah memperlakukannya dengan kehangatan seperti ini. Hari-hari berikutnya, Rajata tumbuh dengan cepat. Dalam waktu singkat, bulu-bulunya mulai mengembang, dan sayapnya menjadi lebih kuat. Yang membuat Aska semakin kagum adalah betapa cerdasnya burung ini. Rajata selalu mengikuti Aska kemanapun ia pergi. Saat Aska bekerja di ladang, burung itu bertengger di atas pohon terdekat, mengawasinya dengan tatapan tajam. Kadang, ia mengepakkan sayapnya dan terbang rendah, mencoba menangkap serangga atau hewan kecil. Aska juga mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Sejak Rajata ada di sisinya, keberuntungan seperti selalu berpihak padanya. Suatu hari, ketika Aska harus membawa air dari sungai, ia tergelincir di tepiannya dan hampir jatuh. Namun, sebelum tubuhnya terperosok ke dalam air, Rajata tiba-tiba meluncur dari udara dan mencengkeram bahunya dengan cakarnya yang kuat, menariknya ke belakang tepat waktu. Di hari lain, ketika ia sedang bekerja di ladang, ia menemukan sekantong kecil uang perak yang tampaknya terjatuh dari seseorang. Ia memberikannya kepada kepala desa, yang terkejut melihat Aska begitu jujur. Sejak saat itu, penduduk desa mulai melihatnya dengan cara yang berbeda, tidak lagi sebagai anak yatim yang menyedihkan, tetapi sebagai seseorang yang dapat dipercaya. Namun, keberuntungan itu juga membawa perhatian yang tak diinginkan. Burhan mulai menyadari perubahan dalam diri Aska. "Apa yang terjadi padamu, Hah?" tanyanya dengan nada curiga suatu malam saat mereka sedang makan. Aska menunduk. "Apa maksud paman? Jangan pura-pura bodoh. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Biasanya kau selalu sial, tapi sekarang orang-orang mulai berbicara tentang keberuntunganmu. Mereka bilang kau menemukan sesuatu." Aska menahan napas. Burhan tidak tahu tentang Rajata, kan? Ia mencoba menghindari tatapan pamannya dan menggeleng. "Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan." Burhan menyipitkan mata. "Jangan berbohong padaku, bocah. Aku akan mencari tahu sendiri." Aska menelan ludah. Ia harus berhati-hati. Burhan bukan orang yang sabar, dan jika ia mengetahui tentang Rajata, siapa tahu apa yang akan dilakukannya. Malam itu, Aska tidak bisa tidur. Ia duduk di biliknya sambil mengusap bulu Rajata yang sedang tertidur di pangkuannya. "Aku harus melindungimu," bisiknya. Ia tidak tahu bahwa ancaman yang lebih besar sedang mengintainya dari bayang-bayang. Burhan semakin curiga dengan Aska. Ia memperhatikan bagaimana keponakannya yang biasanya sial kini sering mendapat keberuntungan. Tak hanya itu, ia juga mulai mendengar bisik-bisik penduduk desa yang membicarakan perubahan dalam hidup anak yatim itu. Aska menemukan sesuatu, kata seorang pria di pasar. Ia tak lagi terlihat seperti anak malang yang selalu sial. Ada sesuatu yang mengubah nasibnya. "Apakah ia menemukan harta karun?" tanya seorang wanita dengan penuh rasa ingin tahu. Burhan mendengar semua itu dan semakin yakin bahwa Aska menyembunyikan sesuatu darinya. Ia tidak peduli seberapa keras bocah itu bekerja untuknya, jika Aska memiliki sesuatu yang berharga, maka itu seharusnya menjadi miliknya. Malam itu, setelah memastikan Aska telah tidur, Burhan menyelinap ke bilik keponakannya.
Ia menyingkap kain lusuh yang biasa digunakan Aska sebagai selimut dan menggeledah setiap sudut ruangan. Namun, ia tidak menemukan apapun. Sementara itu, Aska tidak benar-benar tidur. Ia terbangun oleh suara langkah kaki pamannya yang menyelinap masuk, tapi ia berpura-pura lelap, menahan napas agar tidak ketahuan. Setelah Burhan pergi, Aska duduk dan menatap Rajata yang tertidur di pelukannya. "Aku harus lebih berhati-hati," bisiknya. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Aska pergi ke hutan. Ia tidak ingin Burhan mengetahui tentang Rajata, jadi setiap hari ia membawa burung itu bersamanya. Di dalam hutan, ia membangun tempat persembunyian kecil untuk Rajata, sebuah rongga di dalam pohon besar, tersembunyi dari pandangan. Namun, Rajata tampaknya tidak suka berpisah darinya. Burung itu terus mengepakkan sayapnya, mengeluarkan suara lirih seolah ingin mengatakan sesuatu. "Kau harus tetap di sini," kata Aska sambil mengusap kepala Rajata. "Pamanku tidak boleh tahu tentangmu." Rajata menatapnya dalam-dalam dengan mata emasnya yang tajam, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang rendah mengelilingi Aska sebelum akhirnya bertengger di dahan. Aska menghela napas lega. Namun, tanpa sepengetahuannya, seseorang mengawasi mereka dari balik semak-semak. Seorang pria bertubuh kurus dengan jubah kumal mengintip dari kejauhan. Namanya Mirsan, seorang informan bayaran yang sering menjual informasi kepada orang-orang yang berkuasa. Ia kebetulan sedang berburu di hutan ketika melihat elang emas yang bercahaya. Awalnya, ia mengira matanya menipunya. Tapi setelah mengamati lebih lama, ia sadar bahwa burung itu bukan burung biasa. "Seekor elang emas," gumamnya. "Burung seperti itu pasti berharga tinggi." Mirsan tahu betul bahwa Raja Tamsil, penguasa kerajaan, adalah pria yang serakah. Sang raja selalu menginginkan segala sesuatu yang langka dan istimewa, terutama jika benda itu bisa membawa keberuntungan. Tanpa membuang waktu, Mirsan segera meninggalkan hutan dan pergi ke ibu kota untuk membawa kabar ini kepada raja. Saat Aska pulang ke gubuknya sore itu, Burhan sudah menunggunya di depan pintu dengan wajah marah. "Kau pergi kemana?" tanyanya dengan nada tajam. "Ke hutan, Paman," jawab Aska hati-hati. Burhan menatapnya curiga. "Kau menyembunyikan sesuatu, bocah. Aku akan mencari tahu apa itu." Aska menunduk dan menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa pamannya tidak akan menyerah sampai menemukan rahasianya. Malam itu, Aska duduk di biliknya dengan perasaan gelisah. Ia tahu bahwa ancaman dari pamannya sudah semakin dekat. Namun, yang tidak ia ketahui adalah bahwa ancaman yang lebih besar sedang dalam perjalanan menuju desa mereka, dan itu datang dari istana raja sendiri. Di dalam istana megah yang dikelilingi dinding emas dan marmer, Raja Tamsil duduk di singgasananya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ia baru saja menerima laporan dari Mirsan, seorang informan yang dikenal karena kecerdikannya dalam mencari barang berharga. "Seekor elang emas, kau bilang," suara Raja Tamsil menggema di aula besar. "Benar Paduka," jawab Mirsan dengan suara penuh keyakinan. "Burung itu bukan burung biasa. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bulu-bulunya berkilauan dalam cahaya, dan burung itu tampaknya memiliki hubungan erat dengan seorang anak yatim piatu." Raja Tamsil menyandarkan punggungnya, matanya menyipit. Burung langka selalu membawa keberuntungan, dan sebagai raja yang serakah, ia tak bisa membiarkan makhluk seperti itu dimiliki oleh seorang anak desa. "Kau yakin burung itu memiliki kekuatan khusus?" tanyanya. Mirsan mengangguk cepat. Bocah itu dulunya miskin dan tidak beruntung. Namun, sejak memiliki burung itu, hidupnya mulai berubah. Penduduk desa pun mulai berbicara tentang keberuntungan yang mengikutinya. Senyum licik terbentuk di wajah sang raja. "Jika burung itu benar-benar membawa keberuntungan, maka ia harus menjadi milikku." Ia berdiri dan melambaikan tangannya kepada seorang pria bertubuh besar yang berdiri di sisi ruangan. Pria itu adalah Komandan Guntur, kepala pasukan kerajaan yang terkenal kejam. "Pergilah ke desa itu," perintah Raja Tamsil.
Temukan burung emas itu dan bawakan ke hadapanku. Jika bocah itu melawan, lakukan apapun yang perlu." Guntur menunduk hormat. Seperti yang Paduka kehendaki. Tanpa membuang waktu, ia keluar dari aula, memberi isyarat kepada pasukannya untuk bersiap-siap. Malam itu, sepasukan prajurit berkuda mulai bergerak menuju desa tempat Aska tinggal. Di desa, Aska duduk di dekat perapian kecil di biliknya. Rajata bertengger di bahunya, sesekali mengeluarkan suara lirih sambil mengusap kepalanya ke pipi Aska. "Sepertinya kau merasa gelisah, ya?" Aska membelai bulu halus Rajata. "Aku juga." Sejak Burhan semakin curiga, Aska tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia khawatir pamannya akan masuk ke biliknya dan menemukan Rajata. Tiba-tiba, Rajata mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan suara keras, matanya menatap tajam ke arah jendela. Aska ikut menoleh, namun tak melihat apapun selain kegelapan. Namun, perasaannya berkata bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Ia menghela napas dan memeluk Rajata erat. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu dariku." Sementara itu, Burhan masih memikirkan rahasia yang disembunyikan Aska. Ia yakin bocah itu memiliki sesuatu yang bisa mengubah nasibnya, dan ia tak akan membiarkan kesempatan itu lewat begitu saja. Malam itu, saat semua orang tertidur, Burhan menyelinap keluar dari gubuknya. Ia berjalan menuju hutan, menyusuri jalur yang sering dilewati Aska. Jika bocah itu menyembunyikan sesuatu, pasti tempat itu ada di dalam hutan. Dengan membawa obor kecil, ia menjelajahi pepohonan yang gelap dan rimbun. Ia tak butuh waktu lama untuk menemukan sebuah rongga di dalam batang pohon besar, dengan jejak bulu emas yang tersangkut di celahnya. Mata Burhan membelalak. "Jadi ini rahasianya?" Ia menggenggam obornya lebih erat. Jika burung itu benar-benar istimewa, maka ia akan menjualnya kepada orang kaya dan meninggalkan hidup susah ini. Namun, sebelum ia bisa melakukan sesuatu, terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Burhan menoleh cepat, menyadari bahwa ia tidak sendirian di hutan itu. Dari kejauhan, debu mengepul di jalan berbatu saat puluhan prajurit berkuda memasuki desa. Penduduk yang masih terjaga menatap dengan penuh ketakutan. Komandan Guntur menarik tali kudanya dan berteriak, "Kami datang atas perintah Raja Tamsil. Serahkan burung emas yang ada di desa ini, atau kalian semua akan menanggung akibatnya." Penduduk mulai berbisik-bisik, tak ada yang tahu tentang burung emas yang dimaksud. Namun, beberapa dari mereka melirik ke arah rumah Aska. Mereka tahu bahwa keberuntungan bocah itu terlalu mendadak untuk dianggap kebetulan. Di dalam gubuk kecilnya, Aska mendengar suara langkah kaki yang berat dan suara teriakan prajurit di luar. Ia menegang, hatinya berdegup kencang. Rajata juga merasakan bahaya yang semakin dekat. Ia mengepakkan sayapnya dengan gelisah, mencengkeram bahu Aska lebih erat. "Raja menginginkanmu." Gumam Aska, merasakan ketakutan menjalari tubuhnya. Ia tahu bahwa malam ini tidak akan berjalan seperti malam-malam sebelumnya. Langit malam yang semula tenang berubah menjadi penuh ketegangan. Penduduk desa mengintip dari balik pintu dan jendela rumah mereka, ngeri melihat pasukan berkuda yang memenuhi jalanan. Beberapa prajurit menyalakan obor, menciptakan bayangan menyeramkan yang menari di dinding rumah-rumah reot. Di antara pasukan itu, Komandan Guntur menunggangi kudanya dengan gagah. Ia menghunus pedangnya ke udara dan berteriak, "Kami tahu burung emas itu ada di desa ini. Jika kalian tidak menyerahkannya, desa ini akan kami bakar." Beberapa penduduk menoleh ke arah gubuk Aska, ragu apakah mereka harus berbicara atau tetap diam. Mereka tidak ingin terlibat dalam masalah bocah yatim piatu itu, tetapi mereka juga tidak ingin desa mereka dihancurkan. Dari dalam gubuknya, Aska mendengar semuanya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia harus bertindak cepat. Rajata, yang bertengger di bahunya, mengepakkan sayap dengan gelisah. Matanya yang tajam memandang keluar jendela, seolah memahami bahwa bahaya semakin dekat. Aska menarik napas dalam-dalam.
Kita harus pergi dari sini, Rajata. Aska merayap ke jendela kecil di belakang gubuknya. Ia mengintip keluar dan melihat hutan hanya beberapa meter jauhnya. Jika ia bisa mencapai pepohonan tanpa ketahuan, ia mungkin bisa lolos. Namun, ada satu masalah, Burhan. Pamannya sudah lama mencurigainya. Jika Burhan melihatnya pergi, ia pasti akan melaporkannya kepada prajurit raja demi keuntungan sendiri. Aska mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Perlahan, ia membuka jendela, memastikan tidak ada yang melihatnya. Lalu, dengan hati-hati, ia menggendong Rajata dan mulai merayap keluar. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. "Mau kemana kau, bocah?" Aska menegang. Burhan berdiri di pintu, menatapnya dengan mata penuh kecurigaan. Burhan mendekat, melangkah dengan mantap. "Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Dan sekarang aku tahu apa itu." Aska mundur selangkah, melindungi Rajata dengan tubuhnya. "Tolong paman. Aku harus pergi." Burhan menyeringai. "Pergi? Kemana? Hutan? Jangan bodoh. Prajurit raja sudah ada di sini. Mereka mencari burung itu. Jika kau memberikannya kepadaku, aku bisa menukarnya dengan uang yang banyak. Aku tidak perlu lagi hidup susah." Aska menggeleng keras. "Aku tidak akan menyerahkan Rajata." Burhan mendengus, lalu berteriak keluar, "Prajurit! Burung emas itu ada di sini. Ada di rumah bocah ini." Aska terkejut. Pamannya mengkhianatinya. Tak ada waktu untuk berpikir. Dari kejauhan, suara langkah kaki berat mendekat dengan cepat. Para prajurit telah mendengar teriakan Burhan. Aska menggigit bibirnya. Ia harus lari sekarang atau semuanya akan berakhir. Dengan secepat kilat, ia melompat keluar jendela, menjatuhkan dirinya ke tanah yang dingin. Rajata mengepakkan sayapnya, berusaha membantu Aska menjaga keseimbangannya. Dari dalam rumah, Burhan berteriak marah, "Kembalilah ke sini, bocah tak tahu diri." Namun, Aska sudah berlari sekuat tenaga menuju hutan. Aska berlari melewati ladang yang basah oleh embun, napasnya terengah-engah. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara prajurit berteriak, "Jangan biarkan dia kabur." Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa jika tertangkap, ia akan kehilangan Rajata, dan mungkin nyawanya. Ketika ia hampir mencapai hutan, suara derap kuda semakin dekat. Salah satu prajurit hampir berhasil menjangkaunya. Aska berbelok tajam ke kiri, lalu melompati batang kayu besar. Namun, kakinya tersandung akar pohon, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Rajata berteriak keras dan mengepakkan sayapnya, mencoba melindungi Aska. Prajurit itu menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Aska. "Kau tidak bisa lari lagi, bocah." Aska menatapnya dengan ketakutan. Apakah ini akhirnya? Namun, tiba-tiba, terdengar suara, "Kau yang nyaring." Rajata melesat ke udara dengan kecepatan luar biasa, lalu menukik turun dan mencakar wajah prajurit itu dengan cakarnya yang tajam. Prajurit itu berteriak kesakitan dan mundur, memberi Aska waktu untuk bangkit kembali. Aska tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan sisa tenaganya, ia berlari lebih dalam ke hutan, meninggalkan prajurit itu di belakang. Setelah beberapa waktu berlari, Aska akhirnya berhenti di sebuah sungai kecil yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Ia jatuh terduduk, terengah-engah, sementara Rajata mendarat di sampingnya. "Terima kasih, Rajata," gumamnya, masih gemetar. Rajata mengusap kepalanya ke pipi Aska, seolah mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, Aska tahu bahwa ini baru permulaan. Pasukan raja pasti akan terus mencarinya. Ia harus pergi lebih jauh, ke tempat di mana mereka tidak akan menemukannya. Aska mengusap air matanya dan menatap Rajata dengan tekad. "Kita harus mencari tempat yang lebih aman. Aku tidak akan membiarkan mereka menangkapmu."
Di kejauhan, suara trompet perang terdengar, menandakan bahwa prajurit masih mencari mereka. Tanpa membuang waktu, Aska kembali berdiri dan melangkah lebih dalam ke dalam hutan, meninggalkan desanya yang kini bukan lagi tempat yang aman baginya. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah menyerah. Aska terus berlari menembus hutan, napasnya memburu, dan kakinya terasa semakin berat. Ranting-ranting tajam menggores lengannya, tetapi ia tidak peduli. Ia harus menjauh sejauh mungkin dari desa dan para prajurit raja. Rajata mengepakkan sayapnya di atas kepala Aska, sesekali melayang rendah, seolah memastikan bahwa Aska baik-baik saja. Cahaya bulan yang redup menerobos celah-celah dedaunan, memberikan sedikit penerangan di tengah pekatnya malam. Di kejauhan, suara teriakan prajurit masih terdengar, meskipun mulai melemah. Aska berharap mereka kehilangan jejaknya. Namun, ia tahu bahwa Raja Tamsil tidak akan menyerah dengan mudah. Kemana kita harus pergi sekarang? Aska bergumam, matanya menyapu sekeliling. Ia belum pernah pergi sejauh ini ke dalam hutan. Yang ia tahu, semakin dalam seseorang masuk ke hutan, semakin besar bahaya yang mengintai. Serigala, ular berbisa, bahkan makhluk-makhluk yang sering diceritakan dalam dongeng rakyat, hutan ini penuh misteri dan ancaman yang belum pernah ia hadapi. Rajata tiba-tiba mengeluarkan suara nyaring, sayapnya mengepak kuat. Ia melayang ke depan, seolah ingin Aska mengikutinya. Aska mengangguk. Baiklah, aku percaya padamu. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti burung emas itu lebih dalam ke dalam kegelapan. Setelah berjalan cukup jauh, Aska menemukan sebuah sungai kecil yang airnya jernih. Ia berjongkok dan segera menciduk air dengan tangannya, meneguknya dengan rakus. Rajata bertengger di cabang pohon dekatnya, mengawasi sekeliling. Matanya yang tajam menatap sesuatu di kejauhan, membuatnya terlihat gelisah. Aska menyeka bibirnya dan menatap burung itu. Ada apa? Namun, sebelum Rajata bisa bereaksi, jaring besar tiba-tiba meluncur dari atas dan menjebak Aska. Aska terkejut, tubuhnya terangkat ke udara ketika jaring itu mengikat erat tubuhnya. Ia berusaha meronta, tetapi semakin ia bergerak, semakin kencang jaring itu menjeratnya. Rajata! Lari, teriak Aska. Namun, sebelum burung emas itu bisa terbang menjauh, sebuah panah melesat dan menancap di pohon tepat di sampingnya. Dari balik pepohonan, muncul sekelompok pria berbaju hitam, membawa busur dan senjata tajam. Mereka bukan prajurit raja, pakaian mereka terlalu kasar, wajah mereka dipenuhi bekas luka dan kotoran. Aska menelan ludah. Mereka bukan tentara, tapi perampok. Seorang pria bertubuh kekar dengan bekas luka panjang di wajahnya berjalan mendekat. Ia tersenyum sinis sambil melipat tangannya. Lihat apa yang kita temukan di sini, katanya, suaranya berat dan kasar. Aska menatap pria itu dengan penuh waspada. Lepaskan aku. Pria itu tertawa. Kau pikir kami akan melepaskan bocah yang membawa burung emas seperti itu? Raja akan membayar mahal untukmu. Aska terkejut. Jadi, mereka tahu tentang Rajata? Rajata, pergi. Terbang sejauh mungkin, teriaknya. Namun, sebelum Rajata bisa bergerak, salah satu perampok mengayunkan tali lasso ke udara. Tali itu melilit kaki Rajata, menariknya dengan paksa ke tanah. Kau! Rajata berteriak, mengepakkan sayapnya dengan liar. Tetapi para perampok lebih kuat. Mereka menarik tali itu semakin erat, membuat Rajata tak bisa terbang. Aska merasa dadanya sesak melihat sahabatnya tertangkap. Tidak. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia menggigit bibirnya, berusaha berpikir cepat. Para perampok lebih kuat darinya, tetapi mereka tidak tahu bahwa Rajata bukanlah burung biasa. Aska menatap burung emas itu dan berbisik, sekarang, Rajata. Dan saat itulah semuanya berubah. Rajata, yang semula terperangkap, tiba-tiba mengeluarkan suara nyaring yang menggema di seluruh hutan.
Sayapnya berkilauan di bawah cahaya bulan, dan cakar tajamnya menyala seperti bara api. Aska menahan napas. Ia belum pernah melihat Rajata seperti ini sebelumnya. Seketika, burung emas itu menyerang balik. Dengan sekali hentakan, Rajata mencabik tali yang menjeratnya, lalu melesat ke udara dengan kecepatan luar biasa. Para perampok yang tadinya percaya diri kini tampak panik. Apa-apaan ini? Burung itu bukan burung biasa, salah satu dari mereka berteriak. Rajata menukik turun dengan kecepatan luar biasa, cakarnya mencengkeram salah satu perampok dan menghempaskannya ke tanah. Yang lain mencoba menarik panah mereka, tetapi Rajata lebih cepat. Satu demi satu, ia menyerang mereka dengan cakarnya yang tajam, membuat mereka jatuh berguling ke tanah. Aska menggunakan kesempatan itu untuk merogoh kantong kecil di pinggangnya, mengeluarkan belati kecil yang selalu ia bawa. Dengan susah payah, ia mengiris jaring yang menjeratnya. Saat jaring itu akhirnya terlepas, ia segera berlari ke arah Rajata. "Ayo pergi dari sini!" Rajata mengepakkan sayapnya dengan kuat, menciptakan angin yang cukup kuat untuk membuat debu beterbangan. Para perampok, yang kini panik dan ketakutan, memutuskan untuk melarikan diri ke arah lain. Aska melompat ke punggung Rajata. "Terbang, Rajata!" Dan tanpa menunggu lebih lama, burung emas itu melesat ke langit, meninggalkan perampok-perampok yang ketakutan di bawah. Aska menunduk, melihat ke bawah. Para perampok masih berlarian ke segala arah, berusaha menghindari serangan Rajata. Untuk pertama kalinya sejak melarikan diri, Aska merasa sedikit lebih aman. Namun, ia tahu bahwa bahaya belum berakhir. Raja Tamsil masih mencari mereka. Aska mengusap kepala Rajata dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Rajata. Kau menyelamatkanku lagi." Rajata menoleh dan mengeluarkan suara lembut, seolah berkata bahwa ia akan selalu melindungi Aska. Aska menatap langit malam yang terbentang luas di hadapannya. Ia harus menemukan tempat yang aman. Tapi kemana? Lalu, ia teringat sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh orang-orang tua di desa, tentang Gunung Langit, tempat di mana burung-burung raksasa tinggal dan manusia jarang menginjakkan kaki. Mungkin, di sanalah jawaban untuk semua ini. Dengan tekad bulat, Aska menatap ke depan dan berkata, "Ayo, Rajata. Kita pergi ke Gunung Langit." Dan dengan sekali kepakan sayap, Rajata membawa mereka menjauh dari bahaya, dan menuju petualangan yang lebih besar. Angin dingin berhembus kencang saat Rajata melesat menembus langit malam. Aska berpegangan erat pada bulu-bulu emas burung itu, matanya menatap ke depan dengan penuh ketegangan. Gunung Langit, itulah tujuan mereka. Di bawahnya, hutan lebat terbentang luas, tampak seperti lautan hijau gelap. Di kejauhan, kelap-kelip cahaya obor terlihat menyebar. Prajurit Raja Tamsil masih mencarinya. Aska menelan ludah. Mereka tidak boleh tertangkap. "Lebih cepat Rajata," bisiknya. Rajata mengeluarkan suara nyaring sebagai jawaban, lalu mengepakkan sayapnya dengan kekuatan penuh. Kecepatan mereka meningkat, angin menerpa wajah Aska dengan keras. Namun, tiba-tiba, suara siulan tajam terdengar dari kejauhan. Aska menoleh ke belakang. Dari bawah, puluhan panah melesat ke udara. "Prajurit raja," serunya panik. Mereka tidak hanya mencari di darat, mereka juga menyiapkan pemanah untuk menjatuhkan Rajata. Rajata berkelit dengan lincah di udara, tetapi beberapa panah hampir mengenai sayapnya. Aska bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Jika Rajata terluka, mereka akan jatuh. Aska segera menarik tali kecil yang melilit pinggangnya, mengeluarkan sebilah belati kecil. Ia tahu ia tak bisa berbuat banyak, tetapi ia harus mencoba. Saat satu panah hampir mengenai mereka, Aska menebasnya di udara dengan cepat. Panah itu terlempar ke samping, jatuh tanpa sempat melukai mereka. Namun, serangan belum berhenti. "Rajata, naik lebih tinggi," serunya. Rajata mengepakkan sayapnya kuat-kuat, melesat lebih tinggi hingga ke atas awan. Panah-panah itu tak lagi bisa mencapai mereka.
Aska menarik napas lega. Kita berhasil. Namun, sebelum ia bisa merasa lebih tenang, suara gemuruh terdengar dari atas. Petir menyambar. Langit yang tadinya tenang kini berubah menjadi badai. Angin berputar kencang, membuat Rajata harus berusaha lebih keras untuk menjaga keseimbangannya. Aska merapatkan tubuhnya. Gunung Langit masih jauh, bisakah mereka bertahan? Setelah beberapa jam melawan badai, Rajata akhirnya menembus awan tebal. Di bawah mereka, terlihat daratan luas yang berbeda dari hutan sebelumnya. Gunung Langit. Puncaknya menjulang tinggi, diselimuti kabut putih yang berputar-putar seperti gelombang. Aska belum pernah melihat tempat seperti ini. Rajata mulai menurunkan ketinggian, mencari tempat untuk mendarat. Namun, tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian mereka. Suara pekikan keras menggema dari kejauhan. Aska menoleh. Dari balik kabut, sesosok burung raksasa muncul. Burung itu jauh lebih besar dari Rajata, dengan bulu keperakan yang berkilauan. Matanya tajam, menatap langsung ke arah mereka. Aska merasa tubuhnya menegang. Apakah burung ini ancaman, atau justru pelindung Gunung Langit? Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, burung itu melesat cepat ke arah mereka. Rajata mengepakkan sayapnya dengan gelisah, tetapi tidak bergerak. Aska menggigit bibirnya. Haruskah mereka melawan, atau mengikuti burung itu? Burung raksasa itu berhenti tepat di depan mereka, mengepakkan sayapnya hingga angin kencang menerpa wajah Aska. Lalu, tiba-tiba, burung itu berbicara. Kau akhirnya datang. Aska membelalakkan mata. Burung ini bisa berbicara? Rajata tampaknya tidak terkejut. Justru, ia menundukkan kepala, seolah menghormati burung tersebut. Aska menatap burung raksasa itu dengan heran. Siapa kau? Burung itu menatapnya tajam, lalu berkata, Aku adalah penjaga tempat ini. Dan kau, anak manusia, takdirmu baru saja dimulai. Angin berhembus pelan di puncak Gunung Langit, membawa aroma dingin dan kesunyian yang menggantung di udara. Di hadapan Aska, burung raksasa itu mengepakkan sayapnya sekali lagi sebelum mendarat di tepi tebing. Bulu-bulunya yang keperakan berkilauan di bawah cahaya bulan, membuatnya terlihat seperti makhluk dari dunia lain. Rajata menundukkan kepalanya dengan hormat, seolah mengenali burung itu. Aska masih terpaku di punggung Rajata, menatap makhluk luar biasa ini dengan campuran rasa kagum dan kewaspadaan. Siapa kau? Tanyanya sekali lagi, suaranya sedikit bergetar. Burung raksasa itu menatapnya dengan matanya yang tajam. Namaku Mahawira. Aku adalah penjaga Gunung Langit. Aska menelan ludah. Penjaga? Apakah ini berarti tempat ini lebih dari sekadar tempat persembunyian? Mahawira melangkah mendekat, cakarnya yang besar mencengkeram batu dengan kokoh. Aku telah menunggumu, anak manusia. Dan aku telah menunggu Rajata. Aska semakin bingung. Menunggu kami? Apa maksudmu? Burung itu mengembangkan sayapnya, dan angin kembali berhembus kencang. Rajata bukan burung biasa. Ia adalah salah satu dari keturunan elang emas pertama, penjaga keseimbangan dunia ini. Aska menatap Rajata dengan tak percaya. Kau adalah penjaga. Rajata hanya menatapnya, seolah membenarkan kata-kata Mahawira. Mahawira melanjutkan, setiap beberapa abad, seekor elang emas akan lahir dengan kekuatan besar. Ia akan membawa keberuntungan bagi mereka yang berhati baik, dan kehancuran bagi mereka yang tamak. Aska langsung teringat pada Raja Tamsil. Apakah itu alasan Raja begitu menginginkan Rajata? Raja Tamsil menginginkan kekuatan Rajata untuk dirinya sendiri, kata Mahawira, seolah membaca pikirannya. Dan jika ia berhasil menangkap Rajata, keseimbangan dunia akan runtuh. Aska mengepalkan tangannya. Jadi, ini bukan hanya tentang dirinya dan Rajata. Ini lebih besar dari itu. Mahawira menatapnya dalam-dalam sebelum berbicara lagi. Kau tidak hanya datang ke sini untuk berlindung, Aska.
Kau datang ke sini untuk belajar, dan untuk memilih takdirmu. Aska mengernyit. Apa maksudmu? Mahawira mengibaskan sayapnya, dan tiba-tiba kabut di sekitar mereka mulai bergerak. Seperti tirai yang tersingkap, kabut itu memperlihatkan bayangan-bayangan dari masa lalu. Aska menahan napas saat ia melihat seorang anak lelaki berdiri bersama seekor elang emas, mirip dengan dirinya dan Rajata. Anak itu tampak gagah dan berani, tetapi di sekelilingnya, dunia dilanda perang. Ini adalah kisah tentang pemilik Rajata sebelum dirimu, kata Mahawira. Ia juga seorang anak yatim, seperti dirimu. Dan ia juga melarikan diri dari kejaran seorang raja tamak. Aska menyaksikan bayangan itu dengan hati berdebar. Anak itu bertarung melawan pasukan raja, tetapi akhirnya kalah. Elang emasnya ditangkap, dan dunia menjadi kacau. Apa yang terjadi padanya? Tanya Aska, suaranya pelan. Mahawira menghela napas. Ia memilih untuk menyerah demi menyelamatkan elangnya. Tapi akibatnya, raja menggunakan kekuatan burung itu untuk berbuat jahat. Dan dunia pun tenggelam dalam kegelapan selama bertahun-tahun. Aska merasa tubuhnya gemetar. Apakah ini pertanda bahwa ia akan menghadapi nasib yang sama? Mahawira menatapnya tajam. Tapi kau berbeda. Kau bisa memilih jalan yang lain. Aska menarik napas dalam. Apa yang harus kulakukan? Mahawira menatap langit, lalu berkata, kau harus menghadapi Raja Tamsil. Bukan dengan kekuatan, tetapi dengan keberanian dan kebijaksanaan. Aska terdiam. Menghadapi raja? Itu terdengar seperti bunuh diri. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus melarikan diri. Aska menatap Rajata, yang kini menatapnya dengan penuh keyakinan. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kepercayaan pada dirinya sendiri. Mahawira mencondongkan tubuhnya ke depan. Kau punya dua pilihan, Aska. Bersembunyi di sini selamanya, atau kembali ke kerajaan dan mengubah takdirmu. Aska mengepalkan tangannya. Dulu, ia selalu ingin melarikan diri dari hidupnya yang menyedihkan. Tapi kini, ia punya sesuatu untuk diperjuangkan. Ia menatap Mahawira dengan penuh tekad. Aku akan kembali. Aku akan menghentikan Raja Tamsil. Mahawira tersenyum tipis. Kalau begitu, kau harus bersiap. Dan malam itu, di puncak Gunung Langit, Aska memulai latihan terberat dalam hidupnya. Latihan yang akan mengubahnya dari seorang anak yatim piatu, menjadi seorang pejuang. 2 hari berlalu di Gunung Langit. Di bawah bimbingan Mahawira, Aska menjalani pelatihan yang menguji batas fisik dan mentalnya. Ia belajar bagaimana membaca angin, memahami bahasa burung, dan yang terpenting, mengendalikan kekuatan yang dimiliki Rajata. Setiap malam, ia bermeditasi di bawah langit berbintang, mendengarkan suara alam dan merasakan energi di sekitarnya. Rajata juga semakin kuat, kini mampu mengeluarkan pekikan yang mampu mengguncang tanah dan membuat musuh ketakutan. Mahawira mengawasi mereka dengan penuh kebanggaan. Kau sudah siap, Aska, katanya pada malam ketiga. Kini waktunya kau kembali dan menuntaskan takdirmu. Aska menatap puncak kerajaan yang terlihat samar di kejauhan. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak lagi anak yatim yang ketakutan. Ia adalah seseorang yang akan melawan ketidakadilan. Menjelang fajar, Aska dan Rajata terbang menembus kabut Gunung Langit, kembali ke arah kerajaan. Namun, saat mereka mendekati perbatasan desa, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Desa tempat Aska tumbuh kini terbakar. Asap hitam membumbung ke langit. Orang-orang berlari ketakutan, sementara prajurit kerajaan berpatroli dengan wajah kejam. Aska mengepalkan tinjunya. Raja Tamsil sudah keterlaluan. Ia melihat rumah-rumah yang hancur, dan para petani yang dulu menganggapnya anak yatim tak berguna kini menderita. Hatinya sakit. Raja bukan hanya ingin menangkap Rajata, ia ingin menghancurkan segalanya. Kita harus bertindak sekarang, Rajata, bisik Aska.
Rajata mengepakkan sayapnya dan melesat turun dengan kecepatan tinggi. Aska melompat dari punggung Rajata tepat sebelum burung itu menyerang para prajurit dengan cakarnya yang tajam. Aska sendiri mendarat di depan seorang prajurit yang hendak menyakiti seorang ibu dan anaknya. Dengan gesit, ia menebas pedang lawannya menggunakan belati kecil yang diberikan Mahawira. "Kau? Anak yatim itu?" prajurit itu terkejut. Aska tersenyum tipis. "Bukan lagi." Ia menggerakkan tubuhnya dengan lincah, menghindari serangan dan melumpuhkan beberapa prajurit lain. Rajata juga bertarung di udara, membuat kekacauan di barisan musuh. Penduduk desa yang melihat kejadian itu mulai mendapatkan keberanian mereka kembali. Mereka mengambil alat-alat pertanian dan mulai melawan prajurit kerajaan. Teriakan kemenangan menggema di udara. Namun, pertempuran belum selesai. Di tengah kekacauan, Aska melihat seseorang menunggangi kuda hitam, mengenakan jubah ungu dengan mahkota emas di kepalanya. Raja Tamsil. Matanya menyipit penuh kebencian saat melihat Aska dan Rajata. "Kau berani kembali? Kau pikir bisa menang melawanku?" Aska berdiri tegak. "Ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal keadilan." Raja Tamsil tertawa dingin. "Keadilan? Dunia ini tidak berjalan dengan keadilan, bocah. Dunia ini berjalan dengan kekuatan." Dengan satu gerakan tangan, ia memberi perintah pada pasukan pemanahnya. Puluhan anak panah melesat ke udara, mengarah langsung ke Rajata. Aska menahan napas. Jika Rajata jatuh, semuanya akan berakhir. Namun, tepat sebelum panah-panah itu mencapai burung emasnya, Rajata mengeluarkan pekikan dahsyat yang mengguncang langit. Angin berputar liar. Panah-panah itu berhenti di udara, lalu hancur menjadi debu. Mata Raja Tamsil membelalak. "Apa?" Aska mengambil langkah maju. "Kau tidak akan pernah bisa mengendalikan kekuatan Rajata. Karena kekuatan ini hanya tunduk pada hati yang tulus, bukan hati yang serakah." Raja Tamsil menggertakkan giginya. "Kalau begitu, aku akan membunuhmu dan mengambil burung itu sendiri." Ia mencabut pedangnya dan berlari ke arah Aska. Namun, sebelum pedangnya bisa menyentuh Aska, Rajata menukik turun dengan kecepatan luar biasa dan menabrak sang raja dengan cakarnya. Raja Tamsil terpental jauh, tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara keras. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya gemetar hebat. Para prajurit yang melihat kejadian itu mulai ragu. Tanpa pemimpin mereka tidak punya keberanian untuk bertarung. Satu persatu, mereka menjatuhkan senjata mereka dan melarikan diri. Penduduk desa bersorak. Raja Tamsil yang terluka parah menatap Aska dengan penuh kebencian. "Kau tidak akan pernah menang sepenuhnya." Aska menatapnya dengan tenang. "Aku tidak butuh kemenangan. Aku hanya ingin dunia yang lebih baik." Pagi itu, dengan raja yang tak lagi berdaya dan pasukan kerajaan yang tercerai-berai, penduduk desa akhirnya bebas dari tirani. Mereka mengangkat Aska di pundak mereka, meneriakan namanya dengan penuh kegembiraan. Aska tersenyum, tetapi ia tahu, ini bukan tentang dirinya. Ini tentang semua orang yang berjuang demi kebebasan. Ia menoleh ke arah Rajata, yang kini hinggap di puncak pohon, mengawasinya dengan bangga. Mereka telah mengubah takdir. Dan kini, Aska bukan lagi anak yatim yang sendirian. Ia adalah pahlawan rakyat.